Sempat terlena hingga tenggelam dalam kehangatan yang diberikan oleh Leon. Detik selanjutnya mata Zeva segera terbuka. Dia merasa jika semua ini salah, ciuman itu tidak seharusnya terjadi. Mereka tidak sedang berdua, melainkan sedang di depan semua orang yang menyaksikan semuanya. Bagaimana dengan perjanjian mereka? Bagaimana dengan penilaian semua orang? Zeva yang tak bisa melanjutkannya lagi segera mendorong tubuh Leon menjauh darinya. Dengan deru napas naik turun dan kepanikan yang memenuhi pikiran, Zeva melihat semua orang di sekelilingnya. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak seharusnya berada di sini, tidak seharusnya aku dicium di tempat seperti ini, batin Zeva yang begitu gelisah. Melihat ekspresi wajah Zeva membuat Leon merasa bersalah. Dia tidak punya pilihan selain melakukan hal itu. Dari relung hatinya terdalam dia lebih memilih untuk melakukan itu bersama Zeva, ketimbang harus mencium Flora yang telah lama dia buang jauh dari hatinya. Perlahan Leon kembali mendekati sang istri. Zeva. Zeva kembali menoleh menatap Leon tak percaya. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dia segera berbalik pergi meninggalkan tempat itu. Zeva. Leon kembali mencoba untuk memanggil sang istri namun sayang panggilannya tidak digubris sama sekali. Leon tahu Zeva pasti kaget dengan tindakannya tadi. Tanpa pikir panjang Leon segera menyusul Zeva pergi dari tempat pesta, meninggalkan ratusan orang yang penasaran dengan tindakan yang tadi dia lakukan tanpa penjelasan. Di luar tempat pesta Leon menoleh kanan kiri terus mencari keberadaan Zeva, hingga akhirnya pandangannya tertuju ke halaman hotel, di mana Zeva melangkah menuju jalan raya. Leon pun kembali melanjutkan langkahnya, semakin cepat dan akhirnya segera berlari sebelum Zeva melangkah semakin jauh. Zeva. Hei, tunggu aku dulu. Kamu mau kemana? Ucap Leon sesaat setelah mensejajarkan langkahnya dengan sang istri. Kamu marah. Kita sudah sering melakukannya. Zeva terus melangkah seraya menoleh menatap Leon dengan tajam. Memang sudah sangat sering tapi bukan di depan orang banyak. Hal ini tidak bisa lagi ditoleransi. Anda sudah melanggar semua pasal perjanjian kita. Leon menghela napas panjang seraya meraya mengusap wajahnya dengan kasar. Aku terpaksa. Apa kamu mau aku mencium Flora di depan semua orang? Aku tidak akan pernah melakukannya, Zeva. Langkah Zeva terhenti, dia mengubah posisinya berhadapan dengan Leon. Anda memanfaatkan saya untuk menghindari Nona Flora. Cek, saya tidak bisa melanjutkan ini, kita akhiri saja. Akhiri. Leon mengerutkan keningnya seraya menatap Zeva tak percaya. Tidak akan. Aku tidak akan pernah melepaskan kamu. Kenapa? Suara Zeva terdengar bergetar karena rasa sakit yang tiba-tiba menuh hatinya. Dia pikir akan terbiasa dengan keegoisan Leon namun ternyata, tidak. Karena Lily iya kan. Saya akan terus menjadi ibu untuk Lily, saya bisa berjanji untuk itu. Tapi, saya tidak mau menjadi pelampiasan Anda lagi, tidak akan. Astaga, Zeva. Siapa sih yang menjadikan kamu pelampiasan? Hah? Leon menghembus napas kasar sambil berkacak pinggang. Lebih baik sekarang kita pulang. Tidak mau, saya mau pulang ke kosan saja. Zeva segera berbalik melanjutkan langkahnya menjauh dari Leon. Melihat Zeva pergi, tidak membuat Leon diam dan pasrah saja. Dia kembali menyusul Zeva dan langsung menggendongnya ala bridal style. Pakai lepasin. Turunin, kalau saya teriak Anda bisa diamuk masa. Zeva terus mencoba turun namun cengkram tangan Leon membuatnya tak leluasa bergerak. Memangnya aku rampok? Aku suami kamu, rumah kamu bukan di kosan tapi di kediaman Horowitz, ucap Leon lalu melanjutkan langkahnya menuju parkiran hotel. Zeva terdiam sejenak dengan perasaan yang kian campur aduk.
Perlakuan Leon saat ini benar-benar membuatnya menggila. Jika memang hanya sekedar perjanjian, apa dia harus memperlakukan aku seperti ini, seolah aku akan menjadi milik dia selamanya, batin Zeva. Anda sangat egois. Turunin saya sekarang, lirik Zeva yang minta untuk diturunkan segera tapi kedua tangannya mengalung erat di L3 Herleon. Bicaralah sepuasmu, aku tidak akan menuruti apapun yang kamu katakan sekarang. Leon terus melangkahkan kakinya menuju basement sambil menggedong Zeva. Sementara Zeva berusaha menutup wajahnya karena di depan hotel itu pun banyak orang berlalu lalang melihat mereka dengan penasaran. Berbeda dengan Zeva, Leon tidak lagi peduli dengan pandangan semua orang. Entah bagaimana nasib perjanjian mereka sekarang, yang jelas Leon hanya ingin Zeva pulang bersamanya. Sesampainya di samping badan mobil, Leon menurunkan Zeva perlahan lalu membuka pintu. Masuk. Kali ini Zeva tak lagi berusaha membantah. Dia masuk ke dalam mobil dan duduk tanpa bicara. Sepertinya kemarahan yang tadi memenuhi hati dan pikirannya, mulai mereda. Setelah memastikan Zeva duduk dengan nyaman, Leon segera ikut masuk, duduk di samping Zeva. Jalan, Pak. Baik, Tuan. Ah sial sekali. Bisa-bisanya dia mengabaikan aku di depan semua orang dan memilih wanita murahan itu. Perang. Flora kembali melempar patung pajangan di kamar hotel tempatnya menginap malam ini. Tadinya dia berencana untuk mengajak Leon untuk melewati malam bersama setelah mereka berpesta. Namun rencana itu buyar begitu saja. Dia tidak menyangka Leon akan lebih memilih Zeva ketimbang dirinya yang sudah jelas wanita kaya raya, sepadan dengan Leon. Flo, kamu tidak bilang kalau Leon sudah punya kekasih. Ya jelaslah dia lebih memilih kekasihnya, kalau tahu begini aku tidak akan merencanakan hal yang ujung-ujungnya membuat kamu malu sendiri, ucap sahabat Flora. Flora menoleh menatap sang sahabat dengan tatapan kesal. Wanita itu bukan kekasih Leon, Vi. Kamu jangan asal menebak. Wanita itu benar-benar bukan kriteria idaman Leon, aku sangat mengenalnya. Lalu apa rencana kamu sekarang? Karena sepertinya wanita itu sangat dekat dengan Leon, bisa saja tanpa kamu ketahui mereka mempunyai hubungan yang lebih dari atasan dan bawahan. Lihat saja, aku akan membuat wanita itu menghilang dari hidup Leon. Aku akan mencari tahu siapa wanita itu, ucap Flora lalu merebahkan tubuhnya di sofa, meneguk wine langsung dari botolnya. Hari ini semua yang dianggap mudah, nyatanya tidak sama seperti dulu. Waktu terus berputar, masa terus berganti dan cinta tak lagi terpatri. Saat mobil yang dikendarai sopir berhenti di depan teras utama kediaman keluarga Horowitz, Zeva segera turun dari mobil disusul Leon setelahnya. Zeva terus melangkah tanpa mempedulikan Leon di belakangnya. Di ruang keluarga dia bisa melihat Lily dan Bu Ranti sedang menonton televisi. Mommy. Lily segera berhambur memeluk Zeva. Loh kok cepat sekali. Zeva mengusap pelan pucuk kepala sang putri. Mommy mau mendongeng untuk Lily jadi pulang cepat deh. Asik. Lily melompat-lompat kegirangan. By the way, malam ini Mommy cantik sekali. Seperti princess, iya kan Daddy? Tanya Lily beralih menatap Leon yang berdiri tak jauh dari sana. Iya, Mommy sangat cantik, jawab Leon gelagapan. Zeva tak menanggapi ucapan Leon dan tetap fokus melihat Lily. Ke kamar yuk, temani Mommy ganti pakaian setelah itu kita baca dongeng. Oke, Mom. Zeva beralih memandang ke arah Mama yang duduk di sofa. Ma, aku dan Lily ke kamar duluan. Iya silakan, sejak tadi Lily sudah menunggu kamu datang, Zeva, ucap Bu Ranti lalu tersebut kepada sang menantu. Tanpa buang waktu, Zeva dan Lily melangkah menuju kamar sambil bergandengan tangan.
Sementara itu Leon memilih duduk di samping sang mama sambil menyadarkan tubuhnya yang terasa lelah. Bu Ranti merasa ada yang aneh, menoleh menatap Leon dengan kening mengerut. Kamu dan Zeva bertengkar. Mama lihat dia menghindari tatapan kamu. Hembusan napas Leon terdengar lirih, sang mama selalu saja peka di segala situasi yang menyangkut dengan dirinya. Ma, sepertinya aku telah salah mengambil langkah. Aku meletakkan dia tepat di tepi jurang dan memintanya untuk tetap berdiri tegap jangan sampai terjatuh, tapi nyatanya malah aku yang terjatuh ke dalam jurang gelap itu. Sialnya, sekarang aku tidak tahu cara untuk kembali. Aku sudah terjebak hingga aku mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang naluriku inginkan. Bu Ranti nampak kebingungan menafsirkan kata-kata Leon. Kamu bicara apa sih? Leon hanya melirik tanpa mengatakan apapun. Dia sibuk dengan pikirannya sendiri hingga detik ini masih terus menerka-nerka apa benar ini bentuk dari rasa cinta atau hanya keegoisan saja. Pukul 12 malam, akhirnya Leon memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar setelah tadi memilih duduk di ruang kerjanya untuk memeriksa beberapa pekerjaan. Saat membuka pintu dia bisa melihat Zeva sudah tertidur di atas ranjang. Perlahan dia melangkah mendekati sang istri dan duduk di tepi ranjang. Menatap wajah Zeva yang begitu polos saat tidur membuat Leon kembali teringat momen pertama kali dia bertemu dengan istrinya itu di jalan raya. Saat itu dia sangat menyebalkan. Cek, dengan lantangnya dia bertanya berapa uang perbaikan mobilku padahal dia tidak punya uang. Leon kembali terdiam, memandangi wajah Zeva tanpa rasa jemu. Aku punya banyak uang, tapi kamu tidak menginginkannya. Aku punya banyak fasilitas, kamu juga tidak menginginkannya. Lantas apa yang harus aku lakukan untuk membayar semua waktu yang kamu habiskan untuk diriku dan Lily? Leon masih terus tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setelah kepergian Flora 6 tahun lalu, baru kali ini seorang wanita lain membuatnya kembali berpikir, apa benar akhir dari pernikahan yang dia inginkan adalah perpisahan. Pagi ini, Leon dan Zeva bekerja seperti biasanya. Tidak ada yang berbeda, setelah Leon masuk, Zeva akan menyusul 10 menit kemudian. Namun sesampainya di lobi perusahaan, beberapa orang pegawai tiba-tiba datang menghampiri Zeva dengan langkah terburu-buru. Zeva, ayo ikut kami deh, kami mau nanya. Nanya? Apaan? Belum habis rasa penasaran Zeva, dia malah ditarik duduk di sebuah sofa yang ada di lobi kantor. Kalian mau nanya apa sih? Tadi malam di pesta Karan Group, Pak Leon mencium seorang wanita di tengah para tamu. Berita ini sudah heboh di grup. Wajah Zeva seketika pias, bagaimana bisa kabar itu bisa sampai ke telinga para pegawai kantor? Karena setahunya pesta itu sangat privasi, hanya para tamu kalangan atas yang berada di sana. Tentu saja malam tadi pun, tidak ada media apapun yang meliput acara. Kalian tahu berita ini dari mana? Kakakku salah satu panitia acara itu. Dia bahkan sempat mengambil gambar. Hah? Sekujur tubuh Zeva bergetar bagaimana bisa semuanya menjadi seperti ini. Sepertinya jika semua orang tahu hubungannya dan Leon, sudah dapat dipastikan dia akan dihujat karena dianggap tidak sederajat. Lihat ini. Pegawai wanita itu memperlihatkan layar ponselnya kepada Zeva. Tadinya Zeva ketakutan dan gugup namun akhirnya dia bisa bernapas lega karena ternyata gambar itu hanya memperlihatkan punggungnya saja. Kamu setiap hari bersama Pak Leon, apa kamu tahu siapa wanita yang dekat dengannya? Katanya wanita itu adalah salah satu pegawai di perusahaan ini juga. Ah kek. Membayangkannya saja sudah membuat aku merinding, wanita seperti apa yang berhasil menggantikan posisi Nona Flora di hati Pak Leon. Zev, apa mungkin pacar Pak Le itu manajer keuangan kita atau mungkin salah satu kelapa departemen? Mereka semua wanita cantik dan kaya.
Zeva hanya bisa terpaku saat mendengar keempat wanita itu bicara di hadapannya. Dia merasa ekspektasi semua orang tentang kriteria pasangan baru Leon sangatlah tinggi. Andai mereka tahu itu adalah aku, apa mereka akan seantusias ini? Ah, sepertinya tidak. Aku siapa, dan dia siapa? Kami seperti langit dan bumi, pernikahan kami saja tidak bisa disebut pernikahan, batin Zeva. Zev, kok kamu diam saja sih? Kamu tahu tidak siapa wanita itu? Kami sejak tadi menunggu kamu karena penasaran. Hah? Aku tidak tahu. Lagi pula aku tidak datang ke pesta itu. Kalian tahu sendiri Pak Le itu seperti apa, dia sangat dingin kepada semua orang, aku saja tidak berani kepo tentang urusannya. Kalian hati-hati, kalau sampai masalah ini sampai ke telinga Pak Le, kalian bisa dipecat, ucap Zeva menyampaikan alibinya. Sontak wajah keempat wanita itu terlihat kaget dan khawatir. Zeva pun memanfaatkan kesempatan itu untuk segera berdiri dari posisi duduknya, hendak melangkah pergi. Aku duluan ya, banyak pekerjaan. Bye. Keempat wanita itu hanya diam seraya memandangi kepergian Zeva. Apa mungkin wanita itu Zeva? Hus, mana mungkin. Pak Le itu punya standar sendiri soal pasangan. Strata sosial selalu berlaku dalam hubungan percintaan orang kalangan atas. Tapi Zeva itu cantik, menarik. Pak Le apa tidak terpesona bekerja dengan seorang wanita muda seperti itu? Tidak, aku yakin. Kalau sampai benar wanita itu adalah Zeva, aku akan memotong rambutku sampai botak. Jam makan siang telah tiba hari ini. Zeva tahu bahwa sahabatnya Cindy mulai bekerja di ruang HRD. Sebelum pergi menghampiri Cindy, dia terlebih dulu masuk ke dalam ruangan Leon untuk meminta izin meski sebenarnya dia enggan untuk bicara dengan Leon karena masalah tadi malam. Permisi, Pak. Leon yang tadinya sibuk di belakang meja kini mengalihkan pandangannya memandangi Zeva yang sedang berdiri di hadapannya. Tanpa pikir panjang dia segera mendekatinya. Zeva. Akhirnya, kamu bicara juga. Sudah tidak marah. Zeva menghela napas panjang saat mendengar pertanyaan Leon. Apa begitu sulit memisahkan masalah pribadi dan pekerjaan? Kita sedang bekerja dan Anda masih membahas hal itu. Leon memperlihatkan jam di pergelangan tangannya. Ini jam istirahat. Itu artinya kita tidak sedang bekerja. Kamu begitu marah dan minta pisah. Jadi apa kamu lebih suka aku mencium Flora, bukannya dirimu? Sejenak Zeva berpikir, yang dikatakan Leon ada benarnya. Logikanya, mereka adalah pasangan suami istri dan sudah sewajarnya jika Leon memilih Zeva, bukannya Flora yang jelas-jelas tidak ada ikatan apapun dengan Leon. Mikir kamu, kan? Lagi pula di tempat itu hanya ada tamu dari kalangan bisnis. Tidak ada tukang gosip yang akan menyebarkan berita tentang ciuman kita, lanjut Leon. Siapa bilang? Pagi tadi saya sudah didatangi 4 orang pegawai perusahaan ini. Mereka menanyakan tentang wanita yang Anda cium malam tadi. Jika mereka sampai tahu, apa yang akan Anda lakukan? Leon terkekeh kecil saat mendengar pertanyaan Zeva. Ya mau bagaimana lagi, persiapkan saja dirimu. Kalau mereka sampai tahu, dan bertanya kepadaku, aku akan mengakuinya. Zeva mengerutkan keningnya heran. Dia saja ketakutan setengah mati, tapi dengan santainya Leon hanya berkata seperti itu. Mana mungkin. Tok, tok. Permisi, Pak. Saya datang membawa berkas yang Anda minta, ucap seorang pria yang berdiri di ambang pintu ruangan Leon. Oh iya, masuklah, ucap Leon yang memang menunggu sejak tadi. Kalau begitu saya keluar sebentar, saya mau pergi makan siang bersama Cindy, ucap Zeva lalu bergegas keluar dari ruangan itu. Setelah keluar dari ruangan Leon, Zeva melangkah menuju lift untuk menemui Cindy sekaligus memberikannya kejutan.
Namun saat hendak masuk ke dalam lift, ponselnya bergetar tanda pesan masuk. Zeva, tolong datang ke Hotel X kamar No. 105, aku ada sedikit masalah. Cindy. Zeva terlihat bingung saat membaca pesan dari sahabatnya itu. Dia pikir hari ini Cindy sudah mulai bekerja tapi ternyata tidak. Ada masalah apa lagi dia? Jangan-jangan dia tidur dengan pria asing dan ditinggal begitu saja. Zeva melihat jam di pergelangan tangannya. Setidaknya dia punya waktu 1,5 jam untuk beristirahat sebelum akhirnya kembali bekerja. Tanpa pikir panjang Zeva masuk ke dalam lift bukan untuk naik ke lantai 5 melainkan turun ke lantai 1. Dia harus bergegas menemui Cindy yang sedang membutuhkan bantuannya. 20 menit akhirnya dia sampai ke hotel tujuan. Dia segera menemui resepsionis untuk menanyakan di mana letak kamar nomor 105. Tidak butuh waktu lama untuk Zeva mendapatkan informasi tersebut, dia segera berjalan dengan santai menuju lift. Hingga beberapa saat kemudian tanpa sengaja dia berpapasan dengan seorang yang tidak asing. Dokter Bara. Zeva, kamu ngapain ke sini? Ah, teman saya minta tolong agar saya menemuinya di sini. Dokter sendiri. Saya baru saja mengisi acara seminar. Baiklah kalau begitu saya pergi dulu. Iya, sampai jumpa. Bara terus memandangi kepergian Zeva hingga masuk ke dalam lift. Entah kenapa perasaannya menjadi tidak enak, saat melihat kepergian istri sahabatnya itu. Apa Leon tahu Zeva datang ke tempat ini? Leon masih sibuk dengan pekerjaannya, dia belum sekalipun beranjak meski jam istirahat hampir habis. Wajahnya yang tadi nampak fokus, seketika teralihkan saat ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Halo, tumben sekali kamu menelpon jam segini. Tadi aku berpapasan dengan Zeva di Hotel X. Apa kamu tahu dia datang kemari untuk menemui siapa? Leon berdiri dari posisi duduknya, merasa kaget mendengar pertanyaan Bara. Hotel. Dia hanya bilang akan keluar makan siang dengan temannya Cindy yang bekerja di perusahaan ini juga. Ah, begitu. Apa dia punya teman yang lain? Sejenak Leon nampak berpikir, seingatnya Zeva hanya punya satu teman dekat dan itu adalah Cindy. Entahlah, aku akan mencarinya sekarang. Aku tutup dulu. Tanpa pikir panjang Leon segera melangkahkan keluar dari ruangan itu. Terlihat meja kerja Zeva masih kosong. Sebenarnya mau apa dia? Permisi, Pak Le. Zeva mana ya? Leon menoleh dan Dek. Terlihat Cindy berdiri sekitar 2 meter darinya. Bukannya, kamu dan Zeva pergi makan siang? Cindy terlihat bingung mendengar pertanyaan Leon. Tidak, Pak. Saya tadi ingin menghubungi dia, tapi pagi tadi saya kecopetan. Untung motor saya tidak diambil. Memangnya kenapa ya? Leon mengusap wajahnya dengan kasar saat pikiran negatif mulai memenuhi kepalanya. Sial. Dengan cepat dia berlari keluar dari tempat itu sambil mencoba untuk menelpon Zeva namun tidak ada jawaban. Akhirnya Leon kembali menelpon Bara. Halo, Bara, kembalilah ke hotel itu sekarang, bantu aku. Aku yakin Zeva sedang dalam bahaya.